Sobat finansialku, balik lagi nih sama Minku. Selamat datang di dunia tipu-tipu. Kalau ngeliatin berita atau media sosial rasanya serem banget deh. Soalnya banyak banget aksi penipuan dengan berbagai modus yang terjadi. Tapi di maraknya aksi penipuan ini, ada kasus yang paling seram dan menyebabkan kerugian sampai triliunan rupiah. Wow, serem banget ya. Oke deh, daripada nunggu lama, ini dia 5 kasus penipuan paling besar di Indonesia. Di nomor 5 ada penipuan wine oleh Rudy Kurniawan. Rudy Kurniawan dihukum 10 tahun penjara pada Juli 2014 setelah ditahan 2 tahun sebelumnya atas tuduhan menjual paling tidak ribuan botol minuman anggur palsu dengan nilai setidaknya 20 juta US dollar. Produsen minuman anggur di Burgundy, Prancis, Laurent Ponsot, yang membantu Biro Penyelidikan Federal Amerika Serikat atau FBI, yakin bahwa kasus ini jauh dari kata berakhir meski Rudy telah ditangkap. Banyak spekulasi yang muncul terkait orang-orang di belakang Rudy, termasuk pamannya, Edi Tansil, yang lari dari Indonesia. Tidak diketahui di mana keberadaan Edi Tansil, yang masuk dalam daftar buron Interpol sejak kabur dari penjara Cipinang pada tahun 1996. Wow, kayak di film-film gitu ya. Tapi sejumlah media sempat menyebut dia terlihat di China pada tahun 2013. Dalam wawancara dengan majalah Amerika Wine Spectator, Ponsot juga mengatakan masih ada uang hasil penipuan Rudy itu di samping 9 identitas Rudy yang juga menyamar sebagai seorang perempuan. Rudy adalah orang pertama yang diadili dan dihukum karena menjual minuman anggur palsu di Amerika Serikat. Sebelum dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada tahun 2014, jaksa sempat mengatakan kalau Rudy pantas dihukum lebih lama karena dia memamerkan hasil penipuannya dengan pembelian barang mewah termasuk minuman anggur yang asli, mobil mewah, rumah besar di Beverly Hills, terbang di pesawat jet pribadi, jam-jam dan baju mewah, koleksi seni dan bahkan masih banyak lagi. Menurut sang jaksa, Rudy tidak menyesal atas apa yang dia lakukan. Tapi, Rudy menyesal karena gagal kabur dan berhasil ditangkap. Rudy dalam pengakuannya memohon agar ia diberikan keringanan hukuman meski jaksa tidak mengindahkan permintaannya. Yang keempat ada Dwi Hartanto. Siapa sangka pria yang pernah berfoto dengan Bapak B.J. Habibie ini ternyata membohongi publik atas sederet prestasi yang menurut pengakuannya prestasi bertaraf internasional di bidang penemuan tersebut adalah hasil dari buah pemikiran dan juga kerja kerasnya. Dwi Hartanto merupakan pria dengan kelahiran 13 Maret 1982, tapi dalam pengakuannya, Dwi Hartanto lahir di tahun 1988. Ini adalah pembohongan pertama yang mungkin dianggapnya biasa aja. Tapi ternyata masih banyak sederet kebohongan publik yang kemudian terkuak. Di antaranya sebagai berikut. Dwi Hartanto mengaku telah meluncurkan nanosatelit. Pada awalnya Dwi Hartanto mulai dikenal di tahun 2009 karena namanya sempat diangkat oleh salah satu kanal media besar di Indonesia karena beliau berhasil meluncurkan nanosatelit yang diberi nama Delphi N3XT di Belanda pada tahun 2010. Di pengakuannya itu, dia juga mengaku kalau dia udah meluncurkan nanosatelit pada tahun 2008 dengan nama Delphi C3. Setelah itu namanya kembali redup dan gak muncul lagi di permukaan. Tapi di tahun 2015, dia kembali hadir dengan pengakuan prestasinya yang lebih ciamik dan luar biasa. Apakah itu? Ya, Dwi Hartanto diberitakan berhasil mengorbitkan wahana peluncur satelit yang dinamai dengan The Apogee Ranger V7S atau Taref 7S dengan biaya yang didapatkan dari Laboratorium Antariksa Nasional Belanda. Yah, warga plus 62 ini sempat heboh atas pengakuannya itu, apalagi setelah ia berfoto dengan mantan Presiden B.J. Habibie, salah satu orang terpintar di tanah air. Oke, lanjut lagi dengan kebohongan lainnya. Kebohongan lainnya adalah dia menceritakan telah menjadi asisten profesor di salah satu universitas Belanda dalam sebuah wawancara. Berbagai prestasi ia beberkan kepada publik melalui berbagai foto yang ia tampilkan saat wawancara. Salah satunya saat ia berhasil memimpin pembuatan roket di Belanda yang atas pengakuannya ia menambah elemen bendera negara Indonesia. Ia pun memberikan kesaksian palsu bahwa ia adalah satu-satunya warga non-Eropa yang bisa masuk dan memiliki koneksi dengan European Space Agency di samping tawaran untuk lepas kewarganegaraan Indonesia dan menjadi warga Belanda. Anyway, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Ya, peribahasa ini tepat banget dialami oleh Dwi Hartanto atas kebohongan yang selama ini ia ungkapkan kepada halayak.
2017, semua kebohongan terungkap. Teman-teman Dwi Hartanto yang mengetahui kesehariannya tentu nggak tinggal diam. Selama ini ternyata mereka sedang mengumpulkan bukti yang kuat sebelum akhirnya mereka speak up dan mengakhiri semua kepalsuan dari kedok Dwi Hartanto. Semua tindakan tentu ada konsekuensinya. Dwi Hartanto atas kebohongan tingkat tinggi yang ia lakukan harus merelakan beasiswa yang ia dapatkan dan berbagai sanksi lainnya yang membuat pria penuh tipuan ini jera. Ia pun menuliskan permohonan maaf atas pengakuan kebohongannya selama ini. Wow, welcome to dunia tipu-tipu. Yang ketiga, kasus Koperasi Langit Biru. Sebelum berdiri, Koperasi Langit Biru namanya PT Transindo Jaya Komara. Jenis usaha ini adalah pengelolaan daging dan hasil peternakan. Bekerja sama dengan 62 penyuplai daging sapi, perusahaan itu milik Jaya Komara, seorang mantan penjual kerupuk. Setelah itu, perusahaan ini kemudian bertransformasi menjadi Koperasi Langit Biru pada Januari 2011. Jaya Komara dalam koperasi ini juga memiliki posisi yang paling tinggi, yaitu Direktur Utama. Untuk menjaring investor, mereka menawarkan 2 paket investasi. Ada investasi paket kecil dan juga investasi paket besar. Investasi paket kecil harganya dari 385.000 atau setara dengan harga 5 kg daging, dan investasi paket besar dengan nilai 9,2 juta atau sama dengan 100 kg daging sapi. Profit yang didapat pada investasi paket kecil yang ditawarkan KLB adalah 10.000 per hari. Nah, investasi paket besar dibagi ke dalam 2 pilihan. Yang pertama, investasi non-bonus kredit sepeda motor, yang bonusnya 1,7 juta rupiah per bulannya, dari bulan ke-1 sampai ke-9. Dan memasuki bulan ke-10, investor akan langsung dapat bonus 12 juta. Pada bulan ke-24, investor juga dijanjikan akan dapat keuntungan 31,2 juta. Wow, menggiurkan banget ya. Dengan tawaran yang sangat menggiurkan itu, akhirnya mereka berhasil menghimpun 125.000 anggota dengan nilai total investasi mencapai 6 triliun rupiah. Wow, banyak sekali ya. Ya, pihak mereka menjanjikan bahwa dana investasi itu akan diputarkan untuk jalanin bisnis di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Tapi dari hasil penelusuran aparat kepolisian ini, bisnis di Tulungagung ternyata tidak menghasilkan. Dan selama ini Koperasi Langit Biru itu bekerjanya gali lubang tutup lubang, atau cuma mengandalkan uang setoran investor baru yang masuk untuk bayar bonus investor yang lama. Ya, kalau kayak gini mirip-mirip sama skema Ponzi sih. Dan total kerugiannya mencapai 1,2 triliun rupiah. Wow, banyak banget ya. Yang kedua, kasus penipuan Pandawa Group. Kisah ini bermula pada sekitar tahun 2009. Waktu itu Dumeri alias Salman Nuryanto yang sehari-hari menafkahi keluarga dengan jualan bubur ayam pakai gerobak bertuliskan Pandawa, meminjam uang kepada Haji Ridwan. Uang yang dipinjamnya 10 juta rupiah. Dumeri menjanjikan akan ada kelebihan pembayaran utang sebesar 10%. Nah, duit tersebut dipakaikan untuk mengembangkan bisnis bubur ayam yang ternyata makin lama makin berkembang. Kemudian, sejak 2010, Dumeri pun mulai minjemin duitnya kepada para pedagang kecil, tapi dengan meminta bunga 20%. Nah, dari bunga tersebut, 10% ia berikan untuk Haji Ridwan, karena dia minjem dari Haji Ridwan juga, dan 10% lainnya buat dirinya sendiri. Seiring perkembangan, gak cuma Haji Ridwan yang tertarik. Dumeri, Haji Ridwan, dan kawan-kawan pun mendirikan perkumpulan Koperasi Pandawa Group. Tapi belum berizin. Izin baru diajukan di tahun 2011 sembari merekrut anggota dengan iming-iming imbal hasil 10% per bulan selama 1 tahun. Untuk menarik minat, Dumeri mengangkat leader dengan pola piramida yang terinspirasi dari bisnis MLM atau multi-level marketing yang pernah dia ikuti. Alhasil, makin banyak nasabah yang berhasil direkrut. Hakim mencatat ada 569.000 orang yang berhasil direkrut dengan total dana yang berhasil dihimpun kurang lebih 2 triliun rupiah. Sedangkan surat perjanjian kerja yang telah dibuat kurang lebih 1 juta lembar. Tapi kekacauan mulai terjadi gara-gara setoran modal nasabah baru sulit tersalurkan. Para leader pun diberi kewenangan untuk mengelola uang nasabah baru. Pembagian keuntungan nasabah lama pun diambil dari setoran modal awal para nasabah baru. Di satu sisi, pengurus KSP Pandawa Group tidak melakukan pengadministrasian secara cermat. Gara-gara macet ini banyak yang melaporkan, dan dari kasus ini total kerugian mencapai 3,11 triliun rupiah. Yang pertama ada kasus penipuan Cipaganti. Kalau main ke daerah Bandung, nama Cipaganti adalah nama yang terkesan elit dan mewah.
Ya, benar, awalnya memang grup bisnis Cipaganti ini terkesan elit dan mewah. Grup bisnis Cipaganti adalah bisnis yang bergerak di bidang rental mobil dan juga travel. Lambat laun, perusahaan ini berkembang pesat sampai mereka pun mendirikan koperasi. Tapi sayang, Direktur Utama Cipaganti dan tim manajemen menyalahgunakan uang hasil himpunan koperasi tersebut. Koperasi Cipaganti menawarkan keuntungan atau imbal hasil setiap bulan berkisar 1,4% sampai 1,6% disesuaikan dengan masa kemitraan yang dipilih oleh investor, yaitu antara 1 sampai 5 tahun. Nah, tapi ternyata uang yang dihimpun di koperasi tersebut malah dimasukkan ke dalam berbagai macam bisnis. Setelah dana kelolaan di perusahaan tambang milik Cipaganti nggak maksimal, otomatis dana yang berasal dari koperasi nggak jelas nasibnya. Dan akhirnya, koperasi Cipaganti mengalami gagal bayar. Koperasi gagal bayar dan tidak berjalan, sedangkan sisa uang mitra nggak jelas penggunaannya dan cenderung tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menutupi aksinya tersebut, terdakwa melakukan pencucian uang dengan mentransfer ke berbagai rekening agar nggak ketahuan. Dari hasil persidangan, total kerugiannya dikisarkan mencapai 3,3 triliun rupiah. Wow, makin besar aja ya. Dari kisah ini kita belajar untuk jangan asal investasi dan jangan asal percaya kepada orang. Maka dari itu kita perlu dulu untuk belajar tentang apa itu investasi. Maka dari itu kita perlu belajar dan mengetahui lebih lanjut apa itu investasi dan bagaimana cara mengalokasikan dana dengan tepat. Sekian aja dari Minku, jangan sampai kamu terkena tipu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!